Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi yang saya ambil dari materi yang telah diberikan. Saya Herawati Nurstiani dengan teman-teman saya yang bernama Kairana Nursadrina dan Regina Freda dan Eka Pujianingsih. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Artinya, negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, government of rule by the people, tetapi prakteknya atau UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity, ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Oke, selanjutnya ada awal demokrasi di Yunani. Pemilihan langsung atau direct demokrasi 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak bela, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Magna Carta 1215 Raja John Lachlan. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pengolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi Eropa Barat. Revolusi agama sama dengan semula baik-baik, lama-lama pecah perang antara kerajaan dan agama. Renaissance Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya, sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. 1. Dampak positifnya, kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. 2. Dampak negatifnya, sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara. 1. Diktator. Diktator borjuis dan proletar. 2. Parlementer. Pemerintah dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. 3. Presidensial. Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. 4. Referendum. Pemerintah sebagai badan pekerja dan parlemen. 5. Campuran, presidensial dan parlementer seperti di Prancis. Bentuk demokrasi ada dua. Yang pertama, pemerintahan monarki, yaitu dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam. Pemerintahan monarki dibagi menjadi 3. Ada monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlemen. Contohnya, negara Jepang, negara Inggris, dan negara India. Yang kedua, pemerintahan republik atau presidensial, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Contohnya, negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Kekuasaan dalam pemerintahan ada 2. Yang pertama, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian. Ada kekuasaan legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden, kekuasaan yudikatif terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan agama, dan terakhir ada kekuasaan federatif. Yang kedua, Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1955. Trias politika dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Demokrasi di Indonesia ada 2. Yang pertama, dalam sistem kepartaian itu ada 3 sistem, yaitu
polyparty system, biparty system, monoparty system. Dan yang kedua ada dalam sistem pemerintahan negara, ada 4 sistem, yaitu pemerintahan diktator atau borjuis dan proletar, sistem pemerintahan parlemen, pemerintahan presidensil, dan pemerintahan campuran. Selanjutnya, yang pertama ada demokrasi parlemen pada tahun 1945 sampai 1959. Ciri-cirinya didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya yang pertama, dominasi presiden. Yang kedua, peran parpol terbatas. Yang ketiga, peran ABRI sebagai unsur sospol. Yang keempat, menyimpang konstitusional. Yang kelima, menampilkan aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru. Ciri-cirinya yang pertama, sistem presidentil, yang kedua, landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. Yang ketiga, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Yang keempat, Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada tahun 1999 sampai sekarang, Orde Reformasi. Ciri-cirinya yang pertama, multi partai politik menonjol. Yang kedua, trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan MPR. Yang ketiga, berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan antar lembaga negara.